apakah hakikat sebenar apa yang dibawa oleh para habib, yang mana kadang mereka mengatakan habib saja automatik keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatik maksudnya? Maknanya dia otomatis. Habib saja, apa-apa habib semuanya adalah ahlul bait. Wallahu alam kesahihan sama ada mereka benar-benar ahlul bait ataupun mereka hanya mengatakan dakwaan mereka sahaja. Silakan Ustaz. Para pemirsa, para penonton ilmusalaf.com yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah membangun akidah mereka di atas keseimbangan. Tidak ada gulu, ya, tidak ada tafrid, ya. Tidak berlebih-lebihan, juga tidak kurang dalam berakidah. Sebagaimana mereka mencintai Ahlul Bait, sebagaimana mereka menganggap mencintai Ahlul Bait mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak bersifat ghulu, berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita hormati, kita hargai, namun mereka tentunya tidak kita katakan mereka maksum, kemudian mereka pasti masuk surga, mereka tidak punya salah, ya tentu tidak demikian. Apakah Ahlul Bait mungkin bersalah? Mungkin. Apakah Ahlul Bait mungkin punya kesalahan? Sangat mungkin. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putri Rasulullah SAW mencuri, maka aku akan potong tangannya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah berkata kepada putrinya, "Ya Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salini mimma lima syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Anki di nafsak." Kata Nabi SAW, "Wahai Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kau minta harta kepadaku akan aku berikan, tapi aku tidak bisa menolong engkau sama sekali. Ya, selamatkanlah dirimu dari neraka jahanam." Ini Rasulullah SAW ucapkan kepada Fatimah. Rasulullah SAW menyuruh dia beramal saleh. Rasulullah SAW menyuruh dia untuk menyelamatkan dirinya. Artinya apa? Tidak ada jaminan bahwasanya Ahlul Bait itu kemudian selalu benar, tidak ada salahnya, kemudian tidak pernah keliru. Ini tidak benar. Oleh karenanya dalam mensikapi Ahlul Bait kita pun tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh ekstrim dalam mengagungkan dan juga tidak boleh ekstrim dalam merendahkan. Tapi kita mengambil sikap yang wasat, sikap yang tengah, yaitu kita hormati mereka. Artinya saya katakan apa? Seandainya ada dua orang, satunya Ahlul Bait, satunya bukan, maka kita lebih utamakan Ahlul Bait karena dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi kalau ada dua orang, satunya Ahlul Bait, satunya bukan, namun yang satu ketakwaannya lebih tinggi, tentunya yang lebih takwa yang kita hormati, karena Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa. Dari sini kita katakan sekarang timbul banyak fenomena habaib, ngaku sebagai habib. Habib adalah istilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada di Indonesia terutama, ya, kemudian di Yaman misalnya. Sementara kalau fenomena ini di Arab Saudi tidak begitu banyak fenomena habaib. Mereka banyak keturunan Nabi SAW di Arab Saudi, namun tidak seperti di tanah air kita, ya, artinya mereka tidak begitu menampakkan diri mereka sebagai habaib, sebagai padahal mereka memiliki nasab yang pasti dari Nabi SAW. Apakah setiap habib yang ngaku sebagai habib kita terima? Kita katakan asalnya seorang dia bertanggung jawab atas pengakuannya. Mengaku manda'a ila ghairi abihi, barang siapa yang mengaku dia adalah anak orang yang bukan anak ayah, jadi mengaku saya adalah anak seorang, ternyata bukan, maka ini dia berdosa. Dia berdosa dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia mengaku anak seorang ternyata bukan. Tidak boleh seorang yang tidak memiliki nasab kepada Nabi dia mengaku sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau ada orang mengaku sebagai habib, sebagai keturunan Nabi, kemudian kita lihat sanad nasabnya ternyata benar, ya kita terima. Kalau dia pun dusta itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita husnuzon kepada orang lain. Dan akan tetapi tentunya kita tidak serta-merta kalau dia seorang habib maka kita menerima seluruh ajarannya. Ternyata kita perhatikan habib-habib bermacam-macam. Ada habib-habib yang ternyata beraliran Syiah, ya, yang mengkafir-kafirkan Abu Bakar, mengkafir-kafirkan Umar, yang mengkafirkan Utsman, mengkafirkan para sahabat. Kalau ada habib Syiah terus apa kita terima ajarannya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, karena kita bilang habib tidak maksum. Ternyata juga ada wahabib yang orang bilang habib wahabi. Ya, istilah orang, ya, habib Ahlussunnah ini banyak di Arab Saudi. Bahkan kemarin saya terjemahkan 2 orang habib, ya, di Masjid Istiqlal yang hadir mungkin 50.000 60.000 orang, dan mereka di atas akidah Ahlussunnah, ya, akidah kata orang akidah wahabi, ya. Ya, dan ada habib juga yang mungkin memiliki pemikiran seperti terjerumus dalam kesyirikan. Saya juga pernah membantah seorang habib yang menyeru
kepada meminta kepada penghuni kubur, ini kesyirikan. Ya, dia mengatakan silakan minta, jika Anda dalam kesulitan minta kepada penghuni kubur, ini kesyirikan. Maka meskipun dia seorang habib, justru cinta kita kepada seorang habib, kita tegur dia, kita ingatkan dia, sungguhnya apa yang kau serukan ini merupakan apa? Kesyirikan. Kalau kita tidak cinta kepada habib, kita tidak pedulikan, kita tidak ingin dia. Makanya saya katakan habib, ya, sebagaimana nasihat dari para habaib yang saya dengar langsung dari habaib Ahlus Sunnah, mereka mengatakan kita para habaib justru memikul tanggung jawab yang besar. Kenapa? Karena kita seakan-akan mewakili Rasulullah SAW. Semua orang perhatikan kita. Kita harus berakhlak mulia, berakhlak mencontohi Nabi SAW. Kita harus bersahabat, kita harus memaafkan, kita harus membawa akidah yang benar. Ya. Karena kalau kita membawa kekeliruan, banyak orang yang akan terpedaya. Orang fitrah manusia suka dengan keturunan Nabi SAW. Fitrah manusia cinta dengan keturunan Nabi SAW. Nah, kalau yang dibawa oleh keturunan Nabi SAW ternyata agama Syiah, bahaya. Ternyata agama kesyirikan, bahaya. Mengajak kepada hal yang benar, yang tidak benar, bahaya. Mengajar kepada hal yang bid'ah, yang tidak pernah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka, Nabi SAW tidak pernah mengajarkan ajaran tersebut, kemudian dia serukan. Nah, kita bilang jangan, ikutilah ajaran nenek moyangmu. Ya, hormati ajaran nenek moyangmu. Siapa? Leluhurmu, Nabi SAW. Akan ajarkan, bawa umat kepada apa yang pernah dibawa oleh leluhurmu, Nabi SAW. Oleh karena kita katakan bahwasanya Habib adalah orang yang kita cintai, dan kita memang harus mencintai keluarga Nabi SAW. Akan tapi di antara bentuk kecintaan kita kepada mereka, kalau mereka menyampaikan sesuatu yang salah, maka kita tegur, kita bernahi mungkar, kita nasihati. Ya, kalau mereka melakukan kebid'ahan, maka kita nasihati. Apalagi mereka melakukan kesyirikan, maka kita nasihati. Apalagi mereka terjerumus dalam Syiah, maka kita nasihati. Makanya saya katakan kepada para hadirin, jangan sampai kita berfikir bahwasanya ada yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang maksum cumalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang maksum, meskipun mereka keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka adalah habaib. Setelah saya katakan tadi, kalau kita mengatakan habaib itu maksum, maka kita bingung habib mana yang mau kita ikuti? Semuanya maksum. Habib Syiah kah? Habib Ahlus Sunnah kah? Habib Wahabi kah? Habib Sufi kah? Habib bid'ah kah? Mana yang mau kita? Kalau semuanya maksum, bagaimana? Kontradiktif ini. Oleh karenanya tidak ada, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan juga dengan ahlul baitnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tutup penyampaian saya dengan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, fa inni uhibbun Nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa ila ma'mal mithli amalihim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sungguhnya aku cinta kepada Nabi, dan aku cinta kepada Abu Bakar, dan aku cinta kepada Umar, dan aku berharap Allah mengumpulkan aku bersama mereka di akhirat kelak, karena kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak beramal sebagaimana amalan mereka. Semoga apa yang kita sampaikan ini menambah kecintaan kita kepada Nabi SAW, dan juga kecintaan kita kepada keluarga Nabi SAW. Yang selanjutnya, insyaAllah materi selanjutnya tentang kecintaan kepada Rasulullah akan disampaikan oleh guru saya, Al-Ustaz Abu Ihsan, hafizahullah.